Sebelum duduk bisa enggak sapa kiri kanan, katakan selamat Paskah, Tuhan bangkit, Tuhan hidup untuk kita semua. Amin. Oh haleluya. Silakan duduk, praise and worship. Siapa merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kita? Kita tahu Tuhan hadir ya di sini. Dan saya ingat kata-kata Pastor Philip, hadirat Tuhan itu bicara apa sih? Bicara tentang kehadiran Tuhan di hidup kita. Kalau Dia hadir, maka sesuatu pasti terjadi, saudara. Hari ini saya akan berkhotbah. Tema khotbah saya ada beberapa. Nanti mungkin kita juga akan dengar beberapa kesaksian. Pertama dari Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Tuhan melihat imanku. Yang ketiga adalah Tuhan mau aku sembuh. Dan yang berikutnya adalah Tuhan Yesus sanggup. Ya. Nanti saya percaya urapan itu akan menjadi urapan yang eskalasi ya, semakin bertambah besar. Ya, kalau Anda tidak kemana-mana hari ini lebih baik di rumah Tuhan, dengar firman, supaya iman kita dibangun, semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, saya ketika mempersiapkan ini, saya cuma menangkap satu, iya kadang-kadang untuk melihat mujizat itu hanya dibutuhkan iman. Iman itu apa sih? Percaya. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun bukti tidak kelihatan, tapi kita percaya itu diperhitungkan sama Tuhan. Ya, makanya hari ini kalau Anda tidak kemana-mana, ayo datang. Kadang-kadang kita harus belajar iman dari orang-orang yang mungkin mereka itu baru mengenal Tuhan, tapi mereka itu lebih cepat percayanya. Ya, dibanding kadang-kadang kita sudah tahu firman, masih pakai logika, akhirnya nggak lihat sesuatu terjadi. Tapi saya percaya sepanjang hari ini Tuhan menjamah kita, saudara. Katakan amin. Ya, Matius 15 ayat 29. Matius 15. Sebentar. Matius 15 ayat 29. Di situ dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Terus dikatakan setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Apa yang dibawa? Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31 dikatakan, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saya ketika menyiapkan khotbah dia jamaah ini saya kaget. Tahun 2023 saya tuh pernah tulis di catatan khotbah saya 2023. Saya tulis bahwa nanti saya akan bikin ibadah kesembuhan di gereja, bukan biasanya kita punya namanya kuasa kasihnya, tapi kali ini saya mau taruh dalam skup lebih kecil karena taruhnya di gereja, ya. Dan saya kasih judul dia jamaah. Kaget saya ketika saya sudah nggak buka catatan itu. Saya waktu menyiapkan ibadah hari ini itu saya kasih judul dia jamaah. Lah sampai saya menemukan di tahun 2023 catatan itu, kaget saya pernah tulis itu. Karena saya percaya ketika setiap orang berjumpa dengan Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi, saudara. Dan ayat ini luar biasa, orang banyak dikatakan mereka berbondong-bondong, tapi enggak dengan tangan hampa, mereka bawa orang-orang sakit. Mereka bawa orang-orang sakit, orang-orang lumpuh dikatakan. Nanti saya percaya mujizat kita salah satu yang sepanjang hari ini adalah saya melihat ada orang yang datang dengan tongkat itu akan diangkat. Dia berjalan bukan dengan tongkatnya, dia berjalan dengan kakinya. Karena Tuhan sudah menyembuhkannya. Katakan amin. Ya. Tapi gini saudara, orang-orang banyak ini dikatakan mereka berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Pertanyaan saya gini, apa yang mereka lakukan untuk membawa mereka? Pastikan mereka punya tujuan, mereka punya pengharapan, betul? Halo, mereka punya pengharapan enggak? Kemarin saya lihat ada banyak orang datang dengan membawa kursi roda,
Masih kursi roda masih mending. Biasanya kalau kita bikin KKR kuasa kasihnya, itu enggak cuman kursi roda yang dibawa, bahkan tandu yang pernah dibawa dari rumah sakit dibawa datang pakai dengan orangnya pakai infus. Kenapa mereka datang membawa orang sakit? Alasannya sederhana. Karena mereka percaya Yesus mampu menyembuhkan. Kalau enggak gitu ngapain kita buru-buru membawa orang datang ke sana kalau kita berekspektasi bahwa belum tentu sembuh nanti. Mengerti maksud saya? Kan merepotkan bahwa orang lumpuh katakanlah yang 4 temannya nanti yang saya akan khotbahkan nanti di ibadah berikutnya membawa orang lumpuh itu kan menyusahkan. Belum lagi ketika dia datang lihat penuh. Dan apa yang terjadi ketika penuh? Mereka nggak putus asa, mereka naik ke atas atap, jebol itu atap rumahnya untuk menurunkan. Mengapa mereka sampai melakukan effortnya sampai sebesar itu, saudara? Kalau enggak, mereka satu aja alasannya. Karena mereka percaya Tuhan itu bisa menyembuhkan. Anda datang ke tempat ini bukan untuk mendengar pembicara yang berbicara. Lebih dari itu semua, Anda datang ke tempat ini, Anda belajar cuma melihat bahwa kalau Yesus ada di tempat ini, pasti aku pulang membawa sesuatu. Sama ketika orang-orang banyak yang berbondong-bondong ini membawa orang sakit. Mereka taruh di kaki Yesus. Dan ketika ditaruh di kaki Yesus dikatakan, ini luar biasa di ayat 30 ini. Dikatakan begini, mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Tugas saya sepanjang hari ini untuk Anda bisa melihat Tuhan di hidup Anda. Ya. Saya pernah cerita, saya pernah kena lever SGPT saya 4.000. Sudah kuning semua di mana-mana. Dokter bilang harus total bed rest. SGPT normalnya manusia itu 36. Saya skornya 4.000 itu sudah luar biasa. Saya punya teman pendeta, almarhum Pak Franseda, itu pernah SGPT-nya 3.000. Beliau meninggal dengan levernya. Saya itu mau KKR kesembuhan. Tiba-tiba ngalami sakit itu datang di hidup saya. SGPT-nya 4.000 dan Anda tahu semua cerita itu, saya mengalami kesembuhan. Tapi tahun 2002, itu betul-betul saya mengalami pemulihan nyata dari malam itu datang di KKR kesembuhan, padahal seharusnya bukan saya pembicaranya. Saya nggak tahu. Ola Robert, seorang hamba Tuhan juga pernah mengalami tuberkulosis, akan divonis bahwa dia akan mati juga. Tapi hari itu dia datang di KKR-nya, siapa ya? Catherine Kuhlman kalau saya nggak salah, dia datang ke situ, atau bukan Catherine Kuhlman, pokoknya dia datang ke sebuah KKR kesembuhan, saya lupa siapa. Dia datang di situ dan mengalami jamaahan Tuhan. Tuhan memberikan mujizat kesembuhan di hidupnya. Sampai akhirnya dia sendiri pun dipakai Tuhan dalam kesembuhan. Ingat ya, Tuhanlah yang terhebat, kita semua cuma hamba yang tak berguna. Tapi Ola Robert terkenal dengan ketika dia berdoa buat orang tumpang tangan, itu sesuatu akan terjadi. Catherine Kuhlman ketika dia sakit keras, berbaring di tempat tidurnya, ketika orang Robert datang di situ, itu Catherine Kuhlman sudah bilang, kamu enggak usah tumpang tangan di saya ya, aku sudah mau pulang. Catherine Kuhlman pun juga dipakai dalam kesembuhan. Ini orang perempuan, dia ketika dia cuma modelnya satu, dia cuma tandanya gini, Tuhan itu hadir ketika dia lihat tenda di mana dia KKR, begitu itu sudah penuh, itu waktunya dia datang. Tapi setiap kali dia mau naik, dia selalu berkata, bukan aku tapi engkau, bukan aku tapi engkau. Dia selalu matikan hidupnya, sangkali dirinya bahwa aku tidak mampu, engkau yang mampu. Makanya gak heran ketika dia masuk di panggung, sesuatu terjadi. Orang lumpuh berjalan, belum diapa-apakan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Lah Catherine Kuhlman juga manusia biasa. Dalam menjelang dia meninggal, orang Robert kunjungin dia, dan dia ngomong, kamu tidak usah tumpang tangan di saya sudah kepingin pulang ke rumah Tuhan. Ya. Tetap hamba, kita ini cuma hamba, akan kembali kepada penjunanya. Saudara, saya nggak tahu apakah ada kemiripan, tapi saya ngalami tahun 2002 itu ketika saya sakit, 2003 ngalami sakit lever itu betul-betul saya ngalami mujizat langsung di waktu itu. Dari orang yang lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, disuruh opnam, tapi saya nggak mau opnam. Tubuh kuning semua, maaf, air kencingnya kayak teh yang coklat pekat itu. Nggak berdaya betul-betul.
Tapi malam itu saya mengalami mujizat kesembuhan, sampai besoknya itu saya bisa makan gurami bakar. Bayangin, orang lever itu nggak mungkin bisa makan gurami bakar. Makan aja muntah, jangankan makan gurami bakar, itu gurami bakar pedes, masakan orang Manado. Orang Manado kalau nggak pedes kan nggak enak ya, betul ya? Ada orang Manado di sini? Orang Manado kan terkenal dengan sambelnya. Itu kalau nggak pedes kurang nendang, kata orang Jawa. Nggak afdol, nggak enak. Tapi tahun 2005 saya ingat, Pastor Philip mengadakan KKR FKA di Manado. Lah, 2 hari menjelang saya KKR itu, saya kok kena sakit lever lagi di hari itu. Pastor Philip yang khotbah. Saya itu 2 hari itu saya nggak berdaya, saya nggak bisa, harusnya briefing. Briefing itu saya tetap datang, tapi lemes sekali. Saya mikir, ini masa saya kena lever lagi ya? Dan buang air kecil saya itu coklat lagi di waktu di Manado itu. Sepanjang malam ketika mau menjelang KKR itu saya tidur, saya nggak kemana-mana, saya tidur di rumahnya Pastor Judi. Pastor Judi kalau ditanya mungkin masih ingat, saya tuh tidur di kamar itu. Saya satu kamar dengan Pastor John Eng yang ada di Pontianak. Itu saya tidur di situ, sepanjang hari itu saya tidur karena demam, buang air kecilnya coklat lagi, lemes. Saya kok kena lever lagi. Hari itu menjelang hari H ketika KKR kesembuhan itu, saya itu datang ikut duduk di mobilnya. Saya lupa duduk di mobil siapa. Duduk itu dengan nggak berdaya, lemes sekali. Saya itu ikut mobil itu benar-benar nggak berdaya. Nah, saya itu sudah bilang di briefing, teman-teman panitia, kita nanti kalau jemaat membludak, kita harus ngalah ya, nggak boleh duduk ya. Itu kesepakatan kita para panitia, biarkan kursi dikasih ke jemaat. Nah, di waktu itu, sekarang saya sudah ngomong berdiri, pas di hari H ketika saya kena lever itu, saya tuh kepingin duduk, tapi karena sudah perkataan nggak boleh duduk, jadi saya juga nggak boleh duduk, kan nggak lucu. Saking nggak kuatnya ya saudara, tahu Anda kata saking? Apa ya saking? What is saking? Bahasa Surabaya ini memang ajaib kok ya. Saking itu bukan musangking ya. Karena nggak tahan, untuk saya berdiri itu nggak tahan. Saya tuh mau cari duduk, tapi kan nggak mungkin karena saya sudah komit sama teman-teman panitia. Kan nanti jadi batu sandungan saya. Saya tuh sampai pikir saya mau cari tempat tersembunyi dulu sebentar. Saya mau meletakkan badan saya, sakit semua badan saya. Saya itu buka lorong, masuk ke dalam-dalam cari kalau ada kursi. Ternyata tersesat masuk ke dapur. Karena itu KKR-nya di rumah makan. Itu saya masuk ke dapur. Saya sudah nggak tahan. Ternyata nggak ada kursi, balik lagi akhirnya balik kucing dengan nggak berdaya itu. Di situ saya masih ingat, Pastor Philip berkata begini, ada orang yang tubuhnya sakit semua, terimalah kesembuhanmu. Saya paling banter ngomongnya, amin. Saya sakit semua badan saya. Ada orang yang badannya lemes, nggak bisa ngapain, terimalah kesembuhanmu. Saya berkata, amin. Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi kalau kita tidak percaya, juga tidak akan terjadi di situ. Di Nazaret itu paling sedikit mujizat terjadi. Kenapa? Karena mereka cuma lihat Yesus nggak lebih dari anaknya tukang kayu. Kenapa di Kapernaum banyak kesembuhan? Karena mereka tidak kenal Yesus dari awal. Mereka lihat Yesus itu luar biasa. Kenapa orang-orang itu berbondong-bondong datang membawa orang sakit? Karena ayat sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat. Makanya mereka percaya Yesus itu bisa menyembuhkan. Ketika Pastor Philip berkata, ada orang yang dari kaki, kepalanya, semuanya sakit. Itu saya paling teriak, paling kenceng itu. Kayak rematik semuanya sakit semua. Saya berkata, amin. Habis itu apa yang terjadi? Terjadilah KKR, banyak kesembuhan terjadi, orang manifestasi segala macam. Loh saya itu, karena saya ketua tim seleksi, menghandle orang-orang yang sakit, saya memastikan orang sakit itu ketika dia berkata, saya sembuh, saya akan jadi screening yang terakhir. Saya akan tanya, sembuhmu seperti apa? Mana keluargamu? Sebagai tanda bahwa kamu ini disembuhkan. Bukan abal-abal, enggak. Ada kan orang itu kepingin bersaksi, tapi ternyata dia pingin naik panggung aja. Atau mungkin ada yang naik ke panggung, pingin didoakan, kan macam-macam. Saya screening terakhir, karena kesembuhan itu real, enggak perlu dibantu-bantu. Makanya saya menjadi screening terakhir di situ, tanyain, betul enggak kamu sembuh? Segala macam. Yang ajaibnya, itu loh, kadang-kadang ya dimana kita enggak memikirkan, Tuhan itu sudah melakukannya.
Tiba-tiba selesai KKR itu sampai malam, kan biasa panitia itu kan pulang paling terakhir. Pulang-pulang loh, saya kok sehat ya? Saya kok sehat? Itu hari Sabtu. Hari Minggu pagi saya ngomong sama Bu Debi, Pastor Debi di Kalimantan. Cece ke gereja tak antar ya? Loh, kamu sudah sembuh? Itu pertanyaannya. Kamu sudah sembuh? Sudah, C. Loh, kamu betul sembuh? Sudah, C. Kemarin saya terbaring, gak bisa ngapa-ngapain, lemes. Loh, kamu sudah sembuh? Sudah, C. Saya tuh jadi drivernya Pastor Debi, naik Innova, berangkat itu ke gereja hari Minggu itu. Saudara, saya mau tanya sama Anda, air kencing saya berubah jadi normal gak di minggu itu? Belum. Tapi tubuh saya kuat. Dan Anda tahu, sampai di kota Jember, air kencing saya itu menjadi normal kembali. Karena waktu itu saya kembali di Jember itu 2005. Jangan datang tidak dengan pengharapan. Kalau Anda datang ke sini, Anda percaya sepanjang Jumat kemarin Pastor Philip khotbah tentang Jesus, the great healer, penyembuh yang terhebat. Harusnya Anda juga datang di minggu ini, Anda percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkanku. Karena yang bisa melakukannya Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Dia tetap sama. Kuasanya hebat atas kita semua. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, Dia sanggup, saudara. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Ada 3 poin sederhana yang saya ingin bagi kepada Anda. Yang pertama, dikeluarkan aja poin saya, nggak apa-apa teman-teman. Ini, kalau mau mengalami kesembuhan, yang pertama-tama adalah milikilah iman untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan kita. Coba kita lihat di dalam Matius 15 ayat 21. Di situ dikatakan perempuan Kanaan yang percaya. Kadang-kadang kita tuh agak malu ya, lihat orang di luar Tuhan, mereka itu imannya lebih bulat. Tapi saya percaya jemaat GMS imannya bulat-bulat semuanya. Loh, ya kan? Yang amin hanya full timer tadi. Yang lain cuma main aman di sini. Saya percaya jemaat GMS imannya gak kalah sama iman di luar sana. Menurut saya iman kayak begitu kurang menangkapnya. Saya percaya iman kita melebihi iman orang-orang di luar sana. Kalau tepuk tangan begitu lebih baik gak usah tepuk tangan. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sometimes kita ini malu. Kita ngaku punya Tuhan. Tapi belum tentu kita tanya, percaya kamu? Kalau yang itu kayaknya belum Tuhan. Kita percaya Yesus menyembuhkan enggak? Amin. Gitu ya. Tapi begitu dihadapkan dengan kenyataan, kita tuh kayak orang enggak punya iman. Seringkali kita berkata, Tuhan kenapa engkau enggak tolong aku? Aneh kan? Tempat yang paling banyak ngomong tentang pengampunan itu adalah di gereja. Tapi paling banyak orang enggak bisa memberikan pengampunan, biasanya juga di gereja. Padahal kita ini yang paling tahu firman. Tahu kebenaran, tapi belum tentu bisa terbuka hatinya. Selubung itu masih ada di dalam hidup kita, sehingga kita nggak bisa melihat itu. Saudara, perempuan Kanaan ini, Tuhan nggak punya agenda untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Bayangin ya, Tuhan, kadang-kadang kalau kita menunggu jawaban doa kan kita berkata, Tuhan ini mau enggak sih aku ini mengalami ini? Terus kalau Tuhan berkata, tidak, terus bagaimana saudara? Kalau Tuhan ngomong tidak, aku tidak ada agenda untuk menyembuhkanmu. Kalau Anda jadi orang yang bukan tidak nurut sih, bukan. Tapi untuk sesuatu yang baik, kadang-kadang Anda perlu melangkah dengan iman kepada Tuhan. Bayangin, ini Tuhan yang berkata, sorry ya, kita baca aja ya kalau saya lihat wajah-wajah yang masih kurang paham. Coba lihat ayat 21 dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23 perhatikan ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Jangan curiga dulu kalau dengar ayat ini, jangan bilang Tuhan kok enggak sayang sama orang. Oh, Tuhan itu hatinya tuh gampang masigu. Hatinya tuh gampang terharu. Lihat orang terlantar, Tuhan selalu tergerak hatinya. Lihat orang nggak bisa makan, nggak punya makanan, dia tergerak untuk memberi makanan. Tuhan itu selalu hatinya tergerak. Tapi kenapa ada ayat ini? Karena di posisi di waktu itu, Yesus tidak punya agenda untuk menyembuhkan orang selain dari orang Israel, selain umatnya. Makanya dia tidak punya agenda untuk menyembuhkan orang di luar orang Israel. Orang Kanaan ini, ibarat bahasa Ibrani nyempil. What is nyempil? Muncul mendadak, tidak ada agenda Yesus untuk menyembuhkan orang itu. Tapi kita perlu hargai iman orang ini. Sekalipun mungkin belum waktunya kita, tapi kalau kita percaya, bukan Tuhan itu pelin-pelan untuk berkata-kata, enggak. Tuhan punya kehendak, tapi di atas semua kehendak Tuhan, Tuhan itu tetap punya hati untuk mengasihi orang. Makanya Tuhan itu gak pernah membedakan orang, ngasih hujan kepada orang baik aja biar dia subur tanahnya, yang itu gak baik gak usah dikasih hujan, enggak. Hujannya rata. Oh yang ini biar jemurannya kering, bau bajunya biar wangi terus. Yang itu mencek orang itu gak usah dikasih panas, kasih mendung terus. Tuhan gak begitu. Kepada semua orang dia tetap adil, dia cinta. Tapi kepada siapa orang percaya kepadanya, pasti ada perbedaan di orang itu. Amin. Jangan datang dengan tidak percaya. Tugas saya hari ini adalah membawa Anda imanmu sepakat sama Tuhan. Karena saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Perempuan ini enggak ada agenda, makanya Tuhan enggak menjawab. Bahkan enggak cuma Tuhan enggak menjawab, dikatakan lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, annoying ini Tuhan. Suruh mereka pergi. Sudah Tuhan tidak jawab. Terus murid-muridnya nambahi. Pernah enggak lihat ada orang ngomong sesuatu kepada orang, terus tiba-tiba kiri kanannya ikut nambahin. Iya benar itu orangnya. Kan megeli itu orang ya, betul enggak? Maka yang diomongnya apa? Tambah marah, dia tambah terpuruk. Sometimes kita harus punya mental itu kayak orang perempuan Kanaan ini. Ditolak, aku tetap melangkah maju. Itu kalau itu hal yang baik. Kalau itu bukan hal yang enggak baik, jangan melangkah maju, bertobat. Tapi kalau itu hal yang baik, come on, melangkahlah maju. Jangan jadi orang itu imannya gampang koyak. Apa sedikit, kalau enggak didoakan. Tadi itu saya minta ditumpang tangan, kenapa kok saya enggak dihiraukan? Terus enggak pulang saya, enggak ke gereja-gerejaan. Jangan jadi orang kayak begitu. Anda bukan orang di luar Tuhan, Anda tuh anak Tuhan, Anda harus percaya sama Tuhan, jangan curiga yang buruk. Kalau mau curiga sama Tuhan, curiga yang baik. Tuhan pasti akan, meskipun tidak terjadi, tidak apa-apa. Paling tidak Anda tidak jauh dari Tuhan, Anda masih mendekat sama Tuhan. Tinggal waktu aja nanti yang menjawab bahwa tangan Tuhan itu akan menolong Anda nanti. Tapi jadi orang itu punya mental kayak perempuan Kanaan ini loh. Gak gampang patah, ditolak, tetap dia datang. Meskipun dia dihalangi, nggak lemah imannya. Coba lihat perempuan ini, kita malu sebetulnya dengan perempuan ini. Dikatakan begini, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, ingat ya, dari Tuhan tidak menjawab. Belum lagi teman-teman murid-murid ini juga berkata, suruh dia pergi. Tuhan langsung ngomong terus terang, aku tidak diutus kepadamu. Tidak ada agenda untuk menyembuhkanmu hari ini, hai ibu, mungkin gitu ya. Tetapi, ini luar biasa, kata tetapinya ini beda. Kadang ada orang tetapinya tetapi, bukan enggak tetapi. Biasanya kalau enggak tetapi itu biasanya muncul kata ini, maka. Ketika Tuhan berkata, bu, tidak ada agenda untuk menyembuhkanmu. Maka, kecewalah dia, maka pulanglah dia. Dia enggak tetapi, artinya meskipun dia tahu realita, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Anaknya sakit loh, dia sudah kepikiran dengan anaknya loh, kalut. Pernah enggak mama-mama lihat anaknya sakit? Kalau sakit biasa sih enggak apa-apa, tapi kalau sakitnya itu sudah luar biasa, mama-mama pasti akan jadi orang yang kalut. Menghadapi situasi kayak begini, gampang robek itu sebetulnya hatinya. Tapi ini orang luar biasa, tetapi meskipun tak kulihat, tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat, tetap
tetapi itu luar biasa. Aku percaya sama dengan kata ini. Tetapi perempuan itu mendekat. Dia enggak menjauh, dia mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan. Orang yang enggak kenal Tuhan tiba-tiba bisa ngomong, Tuhan, tolonglah aku. Saya kalau mau coba menirukan kata-kata orang itu mungkin Tuhan. Dalam hempasan kayak begitu masih dia bisa berkata, Tuhan, tolonglah aku. Maka ayat berikutnya dikatakan, maka Tuhan menolong dia ya, betul ya. Karena Tuhan tidak tahan ya. Untuk lihat orang sudah begitu kok, sudah ditolak, masih datang, sudah dihalangi, tetap datang. Bahkan dia berkata, menyebut kata Tuhan, tolonglah aku. Pasti Tuhan menolong ya, betul ya. Tapi ceritanya enggak begitu. Coba kita lihat ayat di bawahnya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti orang yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anda tanya dong, siapa anjingnya? Berarti anak-anak itu siapa? Itu orang Israel. Memang di kalangan orang Yahudi. Kalau kita baca dari sini, kita ngelihatnya nih kok begini ya Tuhan kita. Makanya kadang-kadang kita perlu belajar firman supaya bisa paham. Orang Yahudi itu suka memberikan istilah-istilah. Anak-anak melambangkan umat Israel. Memang menjadi anak Tuhan khusus datang itu hanya untuk orang Israel pada waktu itu. Tapi anjing itu dalam bahasa aslinya keluar kata kunarion, artinya anjing kecil. Tidak ada prioritas untuk menyembuhkan anjing kecil ini sebetulnya. Karena bangsa di luar Tuhan, orang Yahudi selalu memakai yaitu kata-kata yang enggak enak. Makanya jangan heran sama orang Yahudi. Saya berdoa enggak ada orang Yahudi di sini. Ya. Tapi ketika memakai istilah ini, itu sudah perlambangan aja. Sudah berkata aku tidak punya agenda, Tuhan ngomong bahwa kamu tidak patut makan roti dari meja Tuhan. Karena ini untuk anak-anak, sorry ya. Tapi iman perempuan ini betul-betul harusnya menginspirasi kita. Mengalami penolakan sehebat itu. Kata perempuan itu, lihat ayat 27. Benar Tuhan, namun anjing itu, dia akui dia anjing, dia skunarion, dia gak ada prioritas. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Dalam bahasa aslinya pistis. Iman ini loh, tidak pernah tak jumpai di banyak orang Israel di waktu itu. Jangan mengaku anak Tuhan, tapi kadang-kadang iman kita tidak bisa sebesar iman orang ini. Dikatakan, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mau lihat kesembuhan kita terjadi? Imanmu itu, mana poin satu tadi, keluarkan. Iman Anda itu, saya pikir sudah keluar. Milikilah iman untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan kita. Meskipun kita nggak lihat sesuatu terjadi. Berdoa buat orang pilek, kok tambah pilek, yo tambah mancur. Jangan bilang lu kok tambah mancur, terus gimana dong? Meskipun Anda nggak lihat sesuatu itu baik dalam hidupmu, tetaplah percaya, saudara. Amin. Amin. Orang ibadah pagi ini harusnya lebih banyak. Belum makan bubur atau bigul gitu ya. Amin, saudara. Saya tahan untuk nggak makan bigul itu untuk kakar ini, saudara. Sampai lupa rasa babi itu seperti apa. Harusnya imanmu lebih besar hari ini datang. Jangan datang dengan tangan kosong, tapi datang dengan pengharapan. Aku tidak lihat sesuatu terjadi. Kok begini ceritanya? Kok tidak seperti skenario yang kurancangkan Tuhan? Come on! Anda bukan Tuhan. Tapi Anda harus punya iman seperti perempuan Kanaan ini. Aku mau punya iman kayak begini. Ditolak, tetap maju. Dihalangi, enggak menyurutkan langkah untuk mendekat. Meskipun tidak ada agenda, aku tetap percaya. Yesus melihat imanku. Amin. Come on lah, kasih tepuk tangan atau apa gitu. Anda bisa merasakan apa yang ada di hati saya, kepingin lompat kepada Anda untuk kepingin tak jungkurakno semua orang-orang. Ayo maju. Gitu loh. Kepingin saya dorong orang melangkau gitu. Aduh kalau Anda bisa tahu apa yang ada di hati saya ingin dorong Anda untuk datang itu bukan cuma dengan tangan hampa, tapi dengan hati yang percaya.
Iman itu tidak boleh nunggu. Sometimes iman itu harus belajar aktif untuk melangkah. Aku ingin hidup kemenangan, tapi Anda tidak pernah melangkah untuk mewujudkannya, ya nggak terjadi sesuatu. Anda cuma duduk diam, aku ingin bangkit dari keterpurukan. Kalau Anda tidak pernah melangkah. Saya di DM satu orang, dia thank you. Hari Jumat kemarin, di ibadah malam itu, di terakhir ketika selesai Pastor Philip khotbah setelah holding hands, saya bilang ada wanita, ada beberapa saya lihat ada orang mau bunuh diri di tempat ini. Saya bilang Tuhan, saya tengking spiritnya, dan saya mau bilang kamu berharga. Kemarin saya di DM, dia bilang, Pastor, sayalah orangnya yang Pastor bilang. Terima kasih, Pastor. Saya hari ini pulih, saya bangkit. Anda tidak bisa cuma terima sesuatu aja, cuma nunggu sesuatu. Sometimes imanmu yang harus aktif untuk melangkah, menerimanya. Ada ibu-ibu datang ke tempat ini, sakit telinga, didoakan telinganya bukan telinganya dijamah Tuhan. Waktu roti dan anggur, gak usah coba-coba ya, gak usah tiru-tiru. Ibu itu mungkin hari itu dia dapat, anggurnya gak diminum, mungkin diminum sedikit paruan, sama anggurnya itu ditaruh-taruh di matanya itu rabun. Jadi taruh-taruh di matanya. Ini fresh from the oven cerita ini. Oles-oles di matanya. Sampai anak yang melihat, mamaku nih tak doain supaya mamaku tak bawa ke sini supaya telinganya bisa mendengar, kok matanya yang dioles-oles. Selesai ibadah itu, mamanya bilang, kok lihat panggung kok jelas sekali ya. Mamanya tuh pulang, lihat lapangan parkir kita, pakai kacamata tambah buram, bayangin. Kacamatanya dicopot, loh kok terang, kok jelas semua lihat panggungnya. Kok matanya yang disembuhkan, kenapa gak telinganya? Karena dia beriman untuk matanya. Meskipun Tuhan hebat bisa melakukan segala perkara, tapi kalau pintu hatimu tertutup untuk Anda gak percaya, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi meskipun Anda tidak punya agenda, meskipun Tuhan tidak punya agenda untuk menyembuhkanmu pada hari ini, meskipun mungkin harusnya untuk Pak si ini nanti sembuhnya nanti minggu depan, mungkin agendanya begitu. Tapi karena Anda ngeyel untuk berkata, aku percaya, aku terima kesembuhan, bisa dipercepat. Bergantung juga dengan iman kita percaya. Amin. Amin. Wah, saya senang gitu. Sudah mulai muncul iman sebesar biji gunung. Gak perlu biji gunung. Kecil aja iman, biji sawi kecil gak kelihatan. Tapi gak ada bimbang. Maka gunung yang besar pun bisa dipindah sama Tuhan. Yang kedua, kalau bagaimana kita bisa sembuh? Yang kedua, ini loh. Percayalah bahwa Tuhan itu peduli pada situasi dan kondisi kita. Poin-poin saya tolong dikeluarkan ya teman-teman. Percayalah Tuhan itu peduli pada situasi dan kondisi kita. Coba kita lihat, saya nggak punya banyak waktu tapi saya akan coba cepat aja. Matius 15 ayat 32. Di situ dikatakan Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya ayat 32 dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kok tahu Yesus itu mereka tidak punya bekal makanan? Artinya kan Tuhan lihat setiap orang itu. Jangan bilang Tuhan engkau di mana sih? Sebelum Anda berkata engkau di mana sih? Tuhan sudah tahu apa yang kau butuhkan. Dia ngerti ya, apa yang menjadi kerinduan kita saudara. Makanya Tuhan berkata, ngomong sama murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mereka ini loh 3 hari, bayangin. Dia tahu, loh Tuhan kenapa enggak dari 1 hari enggak punya makanan langsung dikasih makanan. Kan kita pikiran manusia begitu. Kenapa 3 hari? Ya saya enggak tahu juga kenapa perlu 3 hari untuk tunggu itu. Tapi yang saya tahu satu, Tuhan peduli sama kita semua. Hatinya itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Aku tahu si A ini. Kadang-kadang mungkin saya enggak tahu apakah Anda datang dengan posisi hati terpuruk. Anda lihat pertolongan Tuhan tidak kunjung datang dalam hidupmu. Anda berdoa buat keluargamu yang sakit, tapi keluargamu tidak kunjung-kunjung sembuh. Bahkan mungkin kelihatan tanda kutip semakin kok lebih memburuk keadaannya.
Dan di posisi itu Anda mesti akan berkata, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa nggak tolong aku Tuhan? Kenapa nggak tolong keluargaku Tuhan? Sometimes dalam hidup ini cuma belajar dari hati ini, cuma percaya Tuhan. Aku tahu pasti Tuhan akan menolong aku. Ingat kita pernah nyanyi lagu Kucide. Berkali-kali Kau menolong. Tahu lagu itu? Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Saya percaya nyiptakan lagu ini mungkin posisinya masih dalam persoalan hidup. Tapi dia mau ngomong dengan hatinya. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, Tuhan, mana pertolongan-Mu? Tapi saya percaya Tuhan itu selalu peduli. Sometimes saya kadang-kadang kalau tanya, Pak Sam sering doa buat pergumulannya enggak? Kadang-kadang doa pergumulan itu sering lupa. Kadang-kadang enggak perlu ngomong. Makanya betul kata Tuhan, kamu enggak usah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu pakai, apa yang kamu akan kenakan. Bukankah hidupmu lebih penting? Orang mikirkan pakaian besok itu loh, untuk hidup aja loh, belum tentu kita bisa hidup bangun dari tempat tidur kita. Makanya setiap kali bangun tidur itu berkata, thank God, terima kasih, gak ada jaminan loh besok bangun pagi lagi. Anda mikirkan ekonomi 5 tahun lagi. Nanti anakku kuliah ya apa ini Tuhan, biayanya gimana? Nanti kalau aku berdoa buat masa ini gimana ya Tuhan? Mikirnya jauh banget. Padahal Anda tidak berkuasa untuk hidup besok aja nggak berkuasa. Dan Tuhan ngomong hidup itu lebih penting. Kenapa kamu khawatir dengan apapun juga? Tuhan suruh kita tuh untuk percaya sama Tuhan itu, sudahlah percaya. Sampai Tuhan berkata gitu loh, lihat bunga di padang gitu loh. Tidak ada yang nyirami, tapi dia bisa lebih indah dari pakaiannya Salomo. Lihat burung di udara itu loh. Burung di udara itu loh. Menurut Anda burung di udara punya persiapan enggak? Yang punya persiapan itu cicak. Ya, semut. Amsal 6. Yang punya persiapan itu semut. Semut itu bangsa yang rajin. Makanya kalau lihat orang malas-malas itu suruh lihat semut, belajar sama semut. Tapi kalau burung, tak rasa burung itu udah pakai persiapan. Persiapan burung cuma satu, buat sarang. Tapi untuk makanan, dia selalu percaya pasti disediakan. Makanya Tuhan kasih ilustrasi burung. Lihat, pandang burung-burung di udara. Disuruh pandang burung-burung di udara. Dia lu gak mikir besok makan apa, tetap Tuhan pelihara kok. Percaya enggak saudara? Mungkin dalam situasi Anda hari ini Anda mengalami kesepian, mengalami di mana Anda terpuruk posisi hati Anda. Bisa enggak Anda berkata, Tuhan, aku tetap percaya Engkau peduli sama hidupku. Aku enggak dibiarkan sendirian. Hati ini, Tuhan suka dengan hati orang seperti ini. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Matius 15 ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Ya. Pada akhirnya setiap kebutuhan dijawab sama Tuhan. Kadang mungkin kita nggak tahu kapan kita disembuhkan, kapan kita diangkat, kapan kita dipulihkan. Tapi paling penting hari ini adalah hati kita percaya, Tuhan Kau nggak tinggalkan aku. Saya kalau tanya Bapak khawatir nggak kalau mengalami masalah, saya lebih khawatir kalau nggak ada Tuhan di hidup saya, itu aja.
Kalau ada masalah, semua orang hidup pasti ada masalah. Kalau Tuhan aku enggak mau ada masalah, ya sudah waktunya pulang ke rumah Tuhan. Karena namanya orang hidup pasti ada masalah lah, ada aja. Buka pintu tiba-tiba token listriknya bunyi, tit, tit, kan masalah itu. Waktunya isi token, ya kan? Nanti apa, butuh apa, tiba-tiba, kan selalu ada masalah di hidup ini. Artinya kita hidup. Tapi kalau Anda lihat masalahmu belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan tidak ada di situ. Tuhan itu ada di situ. Dan percaya saja Tuhan nanti, Tuhan tahu kondisi hati kita. Sudah Tuhan pasti ngerti, nanti ada waktunya tiba-tiba sudah terjawab ya masalahku. Karena Tuhan itu sayang sama anak-anaknya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa disembuhkan, bagaimana kita bisa dipulihkan. Yang ketiga, poin saya tolong keluarkan, dikatakan begini, jangan punya mental seperti orang Farisi dan Saduki. Ya, di pasal 16 dikatakan orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Tahu orang Farisi Saduki kenapa dikatakan dia meminta tanda? Karena orang Farisi Saduki itu tidak mempercaya. Dia percaya kalau ada bukti dulu. Lah iman itu kadang kita nggak lihat, tapi kita berharap itu terjadi. Lah orang Farisi, orang Saduki minta tanda, sudah lihat Yesus buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Tetap orang Farisi nggak percaya. Bahkan yang lebih konyol lagi adalah ketika Yesus bangkit dari kubur, itu kan dimeteraikan dengan batu besar, ditutup kuburnya itu. Siapa yang bisa menggulingkan itu? Dan itu pun Alkitab sendiri yang mengatakan sudah dijaga oleh tentara karena mereka punya isu. Trust isunya apa? Takut nanti diculik sama murid-murid itu Yesus. Nanti kalau diculik bahaya ini. Itu kan mereka kan sudah kasih pengamanan yang ekstra ketat. Sudah dimeterai pakai batu, dijaga lagi. Tiba-tiba terjadilah minggu itu di hari Minggu seperti ini. Bukan ya ini perlambangannya, minggunya mereka itu kan Sabtu. Minggunya mereka hari ini seperti ini 3 hari setelah Jumat Agung, setelah Yesus disalibkan. Itu terjadilah malaikat datang, para jurid itu melihat sendiri. Sampai akhirnya mereka pergi melaporkan ke para imam-imam. Imam-imam bukan untuk percaya, dia sudah melihat begitu, lihat matinya Yesus aja, kepala para jurid aja bisa bertobat, berkata sungguh dia ini anak Allah. Orang Farisi tetap gak percaya. Bahkan pembukanya berkata, dikasih uang orang-orang itu, nanti sebarkannya kalau itu dicuri sama murid-murid. Padahal dia tahu sendiri bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Jangan punya mental seperti orang Farisi dan orang Saduki. Ketika murid-murid punya satu roti, saya nggak punya waktu untuk baca firman-Nya. Anda PR, baca di rumah Matius 16 ayat 5. Ketika mereka bawa satu roti, Tuhan ingatkan, hati-hati ya. Jangan kena raginya orang Farisi, orang Saduki. Lah, murid-murid itu ngelihatnya tuh mikir gini loh. Berarti ini kita nggak boleh beli roti di sini. Kan mau pergi ke tempatnya orang Farisi. Nggak boleh makan raginya orang. Bukan itu maksud Tuhan. Hati-hati dengan ajarannya. Hati-hati dengan kepercayaannya. Mereka tuh percaya kalau mereka lihat. Kalau mereka nggak lihat, mereka nggak percaya. Tapi murid-murid degil hatinya. Merasa bahwa ini Yesus menentang roti fisik. Terus Tuhan berkata apa? Masihkah kamu lupa ketika kita punya 5 roti 2 ikan, berapa yang kuberi makan? 5.000. Berapa sisanya? 12 bakul. 5 roti 2 ikan 5.000 diberi makan. Belum perempuannya, itu orang laki-laki. Sisanya lebih banyak 12 bakul. Tapi berapa? Yang kemarin baru fresh from the oven. Yang tadi yang kita baca di ayat di atasnya tadi. Yang fresh from the oven. Kita punya 7 roti. Berapa yang kuberi makan? Lebih sedikit orang yang 4.000 orang tadi yang kita baca. Berapa sisanya? Lebih kecil lagi 7 bakul. Maksud saya begini. Mereka sekarang punya 1 roti. Maksud Tuhan begini. Semakin kecil roti kita, semakin besar kuasa Tuhan bekerja. 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, 12 bakul sisa. 7 roti lebih banyak dengan ikan-ikan, memberi makan hanya 4.000 orang. Lebih kecil, sisanya 7 bakul, lebih kecil. Semakin banyak roti, semakin kecil. Kadang orang dengan kekuatannya, melihat pertolongan Tuhan jadi semakin kecil. Apalagi kalau merasa itu aku. Tuhan gak ada di situ. Tapi semakin kita gak berdaya, semakin kita gak mampu apa-apa. Izinkan untuk kuasa Tuhan lebih besar bekerja di hidup kita. 1 roti cukup, saudara. 1 roti itu cukup. Mungkin Anda gak lihat pertolonganmu nyata hari ini. Tapi kalau Anda punya iman, Tuhan aku gak lihat dasarnya apapun. Tapi aku percaya, Kau sanggup memulihkan hidupku.
Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.